Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah sehat dan selalu berpikiran dengan kekuatan positif. Dan Aurel itu menurut saya adalah satu pasangan muda yang menginspirasi untuk kalangan generasi muda. Bukan hanya menginspirasi soal how to make money, artinya juga bagaimana mendapatkan uang itu dengan konten-konten yang mereka bikin ya. Kemudian busana-busana yang mereka bikin, tapi ada nilai edukasinya di situ loh. Ya, ada nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh Atta dan juga oleh Aurel. Dan saya tahu bahwa Atta itu sebetulnya adalah pemula YouTuber. Di Indonesia itu Atta loh. Dan Atta dengan gen halilintarnya itu sudah mengajarkan kepada semua kalangan artis, selebgram maupun semuanya bisa mendapatkan uang dari beberapa konten yang dibuat. Jadi konten-konten yang kreatif, yang edukatif, yang menginspiratif itu adalah dibuat pertama kali justru oleh Atta. Dan terutama adalah keluarganya Atta, dalam hal ini adalah gen halilintar ya. Kalau sosok Aurel itu sebenarnya adalah seseorang anak muda ya. Dia dulu mungkin berangkat dari seseorang yang menderita, dari backgroundnya mungkin dengan perceraian orang tua, tetapi dia bisa move on. Dia bisa mengajarkan kepada generasi muda yang lain bahwa perceraian orang tua, penderitaan itu bukan the end of the life. Artinya bukan akhir dari hidup, bukan. Tetapi Aurel itu justru mengajarkan kepada generasi muda bagaimana supaya mereka tetap kreatif, tetap semangat untuk bisa do something. Akhirnya percaya tidak percaya, dengan pernikahan Atta dan Aurel itu bisa menggabungkan semua keluarga. Ya, yang saya dengar awalnya Krisdayanti dengan suaminya sekarang itu ribut dengan mereka. Justru dengan si kecil ini, si Cimit satu ini yang lahir, siapa, Amina ya. Dengan lahirnya Amina itu justru mempersatukan semua keluarga. Dan saya kagum juga dengan Bunda Asanti, karena Asanti itu dia bisa mengajarkan sesuatu bahwa ibu sambung itu tidak semuanya jelek ya. Ibu sambung tetapi dia rasa ibu kandung. Dan di sini saya waktu pernikahan mereka, saya melihat di televisi, saya lihat Krisdayanti seorang ibu yang dengan hati yang sangat luas. Krisdayanti bisa menerima semuanya dengan hati ikhlas. Saya lihat tuh dari mimik mukanya, dari gestur tubuhnya, seorang ibu yang ikhlas betul-betul. Dia hanya ingin menebus dosanya dia mungkin, dan hanya ingin memberikan kebahagiaan untuk putrinya yang bernama Aurel. Karena seorang cinta kasih ibu itu sampai mati pun itu akan dibawa. Dan seorang Anang ya, Anang pun juga pada akhirnya dia bisa menerima semuanya. Dan sangat exciting ya buat saya, dua keluarga, Krisdayanti dengan keluarganya yang baru, Anang dengan Asanti dan punya anak, mereka bisa hidup rukun. Apakah itu bisa terjadi di rumah tangga keluarga Indonesia yang lain? Kebetulan saja ini artis. Bagaimana dengan rumah tangga yang menimpa kepada orang-orang Indonesia yang lain? Apakah mereka bisa menerima hal-hal tersebut? Bagaimana dengan lahirnya Amina, dengan pernikahan Atta dan Aurel bisa menggabungkan semua keluarga itu jadi rukun, samawa, sakinah mawaddah warahmah, semuanya jadi bisa terima. Jadi konflik-konflik mereka itu akhirnya bisa lebur dan bisa menjadi satu kekeluargaan yang utuh karena pernikahan Atta dan Aurel. Sekarang Aurel mendapatkan hikmah, mendapatkan rezeki, mendapatkan kehidupan yang bahagia. Itulah hasil perjuangan daripada seorang Aurel ya. Tapi jangan lupa doa ibu kandungnya yang bernama Krisdayanti, sekarang dia anggota DPR RI. Itu walaupun dia apapun lepas dari segala apa yang dia alami, tapi seorang ibu kandung akan memberi yang terbaik untuk anaknya. Dan jangan lupa seorang ibu sambung seperti Asanti ya. Asanti itu kebetulan dia memiliki hati yang sangat mulia. Bagaimana anak sambung itu bisa dari tiada menjadi ada. Nah, ketika dia remaja, dia udah ngerti dandan, dia sudah mulai bisa mengerti alat-alat kosmetik, apalah semua yang bisa merubah dia menjadi fashionable, dan itu akan menjadikan Aurel lebih percaya diri. Itu semua adalah berkat Asanti juga. Jadi kolaborasi antara ibu kandung
dan kemudian ibu sambung itu menjadikan seorang Aurel itu sukses sampai sekarang. Dan saya yakin Aurel bukan menjadi pribadi yang kacang lupa kulit ya. Dia akan mengedukasi kepada generasi muda yang lain bahwa tidak semua orang yang akibat daripada proses perceraian orang tua itu akan berdampak semuanya menjadi negatif. Tidak, Aurel menjadi satu contoh. Dan Atta seorang suami yang bisa mengedukasi istrinya, yang bisa mengumpulkan semua keluarga. Dan I'm really appreciate to Gen Halilintar ya, beliau satu keluarga tersebut, karena dia secara tidak langsung sudah mengedukasi anaknya untuk menjadi seorang pribadi yang arif, bijaksana, komunikatif, dan bisa merangkul semuanya. Dan saya sangat mengagumi seorang Atta gitu ya, karena dia bisa mengajak istrinya ya, dia bisa merangkul semuanya. Dan mudah-mudahan seorang Atta ini akan bisa menjadi contoh untuk generasi muda Indonesia yang akan datang, menjadi seorang pemuda yang berkualitas. Otomatis Indonesia kan negara berkembang ya, dan boleh dibilang sejak pandemik ini banyak dari sektor ekonomi semuanya itu terpuruk. Tapi seorang Atta sangat cerdas. Bagaimana dia bisa mengangkat sesuatu ya, membuat satu konten-konten yang bisa mengedukasi anak-anak muda. Dan percaya tidak percaya, orang boleh dibilang bahwa Atta adalah pelopor untuk YouTuber di Indonesia. Dan itu buat saya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depan nanti banyak YouTuber yang justru jangan hanya bicara masalah pribadi, tapi sesuatu hal yang mengedukasi tentang budaya, tentang bangsa, tentang adat, tentang moral, tentang agama. Dan jangan hanya bicara gebiar-gebiar soal bicara soal branded misalnya, atau bicara masalah material. Tapi saya sangat berharap mudah-mudahan generasi ke depan itu bisa mengangkat hal-hal yang positif, yang karena orang Indonesia itu masih banyak yang susah ya. Jangan bicara masalah materi, tapi bagaimana ya dengan sekecil apapun yang harta mereka miliki itu, tetapi masih bisa berbagi kepada masyarakat banyak, terutama bagaimana memberikan edukasi dan membantu generasi muda yang punya potensi untuk menjadi sesuatu pribadi yang luar biasa, terutama bagaimana membantu mereka itu dari sisi perekonomiannya, khususnya adalah sekolah. Mungkin saya berharap sih Atta dan Aurel itu bisa membantu anak-anak yang berpotensi untuk berpendidikan, terutama mereka adalah anak-anak yang pintar. Mereka bisa memberikan bantuan dari sisi ekonomi dengan jaringan yang ada, bisa mengangkat anak-anak Indonesia, anak-anak remaja yang putus sekolah, anak-anak yang broken heart ya, karena broken home, karena perceraian orang tua. Jadi saya berharap bukan hanya bicara kontennya itu masalah dunia materi, bisa punya barang-barang branded, bukan itu. Tetapi saya berharap mereka ke depan adalah bisa mempelopori generasi muda bagaimana move on, bagaimana menjadi seorang pribadi yang tough, menjadi seorang pribadi anak-anak Indonesia yang kuat. Dan saya berharap ke depan nanti Atta dan Aurel itu bisa menjadi pelopor ya, untuk bagaimana anak-anak generasi muda ke depan nanti itu bisa cari uang dari kepintaran mereka dan dari kemampuan yang mereka miliki gitu. Oke. Ya kalau masalah suami pengen menyenangkan istri itu sah-sah saja ya. Dia punya uang, dia punya segalanya untuk bisa membahagiakan istrinya, nggak masalah, itu sih sah-sah aja. Karena dia punya rezeki, kebetulan yang bisa membahagiakan istrinya, itu sah-sah aja. Tetapi mungkin akan lebih baik kalau misalnya ada sebagian dari rezeki itu yang bisa dibagi ya, dialokasikan kepada generasi muda yang mungkin kurang mampu, tapi mereka memiliki satu potensi gitu ya untuk bekerja. Dan saya sering mendengar banyak orang-orang susah yang mereka butuh uluran tangan untuk anak-anak yang nggak mampu, dan mereka itu terutama dari sisi kesehatan ya, banyak yang anak-anak nggak mampu, mereka sakit, mereka cacat, dan mereka butuh uluran. Dan mudah-mudahan tapi saya nggak usah bicara, saya yakin Atta dan Aurel itu sudah mengalokasikan sekian persen dari rezeki mereka untuk orang-orang yang tidak mampu. Cuman itu mungkin tidak
tersebar aja di media, tapi saya yakin mereka adalah orang-orang yang beriman, dan saya yakin Atta dan Aurel itu memiliki sifat kemanusiaan yang sangat tinggi, dan terutama adalah Aurel, karena Aurel berangkat dari kehidupan pribadinya dia yang sangat terpuruk, dan akhirnya dia menjadi seorang pribadi yang cantik. Aurel itu cantik sekali, dan pribadinya juga cantik sekali. Orang-orang yang backgroundnya itu adalah berangkat dari kesedihan, kesusahan, biasanya dia ke depan nanti dia akan menjadi seorang pribadi yang bukan hanya cantik wajah, tapi batinnya dia juga akan sangat cantik, karena dia akan, saya yakin Aurel akan berbagi dengan orang-orang susah yang lain yang memiliki nasib mungkin yang sama dengan dia, atau mungkin lebih susah dari dia. Saya yakin tanpa diberitakan oleh media sosial pun, saya yakin. Cuman saya hanya ingin ke depan nanti Aurel dan Atta itu mereka juga disebarkan lah, bukan hanya dunia materi aja yang mereka tonjolkan, jalan-jalan ke luar negeri, tapi saya ingin mereka adalah generasi muda yang bisa berbagi kepada kesusahan orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan mereka, dan juga terutama mengedukasi mereka untuk jangan sampai mereka itu terlibat narkoba, atau mungkin terlibat oleh kejahatan-kejahatan, mungkin pengen hidup senang tapi dengan cara-cara yang mudah, ya. Nah, mungkin dengan hadirnya dua orang tokoh ini, yaitu Aurel dan juga Atta, itu bisa menjadi pembicara, ya, ke seluruh Indonesia. Saya berharap mereka berdua bisa mengedukasi generasi muda, menjadi motivator kepada generasi muda di seluruh Indonesia. Konten-konten itu ke depan akan diisi oleh mereka untuk bagaimana mengisi konten-konten mereka itu dengan mengedukasi generasi muda untuk berbuat sesuatu hal yang lebih produktif untuk diri, bangsa,